Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah di sini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab dengan judul marfu'atul asma. Oke, jadi apa itu marfu'atul asma? Marfu'atul asma adalah istilah dalam ilmu nahwu yang merujuk pada kata-kata benda atau isim yang berada dalam keadaan marfu. Marfu sendiri itu adalah jenis i'rab yang menunjukkan tanda-tanda tertentu pada kata benda yang berfungsi sebagai subjek, fa'il, mubtada atau khobar dan lainnya. Langsung saja, marfu'atul asma itu terbagi menjadi 7. Oke, yang pertama itu ada fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar ina, dan tawabi. Tawabi sendiri itu terbagi menjadi 4 ya. Ntar ada badal, na'at man'ut, atof sama taukid. Oke, selanjutnya tanda-tanda rofa itu ada 4. Itu ada yang pertama, yang tanda asli itu ada dhammah, kemudian ada nun, waw, sama alif. Langsung yang pertama, contoh pertama itu ada fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya subjek. Isim i'rab marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Itu menunjukkan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi pelaku dari suatu pekerjaan itu namanya fa'il. Contohnya kita bisa melihat dari qala nabiyyu. Qala di sini adalah fi'il maklum yang artinya itu berkata. An-nabiyyu di sini adalah fa'il isim yang dia melakukan pekerjaan itu. Jadi yang berkata itu adalah seorang nabi. Tanda rafa'nya di situ dengan dhammah. Kemudian ada contohnya lagi, hadaratil bintani. Hadarat di situ jadi dia adalah fi'il maklum. Kemudian selanjutnya ada isim al-bintani, i'rabnya adalah marfu karena dia adalah subjek atau pelaku dari hadoro itu tadi dengan alamatnya dengan tandanya itu dengan alif. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada naib fa'il. Isim i'rab marfu yang terletak setelah fi'il majhul, menunjukkan orang yang dikenai suatu pekerjaan. Naib fa'il ini sebenarnya dia adalah maf'ul bih yang kemudian diubah menjadi naib fa'il. Dia kalau misalnya diartikan dia tuh menjadi di, kayak misalnya dimakan gitu. Contohnya yang pertama adalah futihal babu. Futihah ini adalah fi'il majhul. Dia tuh diubah dari kata fataha jadi menjadi futihah. Fataha itu artinya membuka, sedangkan kalau futihah itu artinya dibuka. Jadi futihal babu. Nah, al-babu ini adalah isim yang menyertai fi'il majhul. Jadi di situ dia adalah sebagai naib fa'il yang i'rabnya adalah marfu dengan tanda dhammah. Kemudian ada lagi contohnya kusirol ina'u. Kusiro di sini adalah fi'il majhul, kemudian disertai dengan isim marfu. Nah, di situ berarti dia adalah naib fa'il. Kemudian contohnya ada selanjutnya salah satu dari marfu'atul asma ada al-mubtada. Ini kita langsung satuin aja al-mubtada sama khobar. Jadi mereka tuh satu kesatuan ya. Dua isim yang apabila tersusun bersamaan menjadi jumlah ismiyah, mubtada biasanya berbentuk makrifah dan khobar berbentuk nakiroh. Kita bisa lihat contohnya langsung. Al-waladu naimun. Al-waladu di sini adalah mubtada. Nah, karena dia berbentuk makrifah dan khobarnya adalah naimun, dia berbentuknya nakiroh. Keduanya itu harus marfu, kedudukannya adalah marfu di sini. Contoh yang kedua ada misal at-tullabu naimuna. Nah, di sini at-tullabu di situ sebagai mubtada dan naimuna itu sebagai
sebagai khobar. Bentuk yang pertama ma'rifah itu dengan tandanya ada alif lam ma'rifah, terus keduanya yang isim yang kedua ada dia berbentuk nakiroh. Dan khobar ini dia tuh ngikutin dari bentuk mubtada ya, misalnya ini al-waladu naimun, dia misalnya bentuknya plural, maksudnya cuma satu doang mufrad, nah berarti itu ntar khobarnya juga mufrad. Al-waladu dia bentuknya muzakkar, nah ntar khobarnya juga muzakkar. Kayak contoh yang bawahnya itu al-banatu mujtahidatun, al-banatu dia mubtada, mujtahidatun dia khobar. Al-banatu dia bentuknya jamak, berarti khobar itu kan mubtada, berarti khobarnya juga berbentuknya jamak juga. Kemudian selanjutnya ada kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya atau teman-temannya. Karena ini adalah fiil yang masuk pada mubtada khobar, kana dan teman-temannya adalah fiil yang masuk pada mubtada khobar. Maka di sini mubtada menjadi rofa dan dinamakan isim kana, dan khobarnya menjadi nasab dinamakan khobar kana. Contohnya coba kita lihat, kanal waladu naiman. Nah di sini aslinya itu al waladu naimun. Nah karena kemasukan kana, jadi al waladu mubtada tadi jadi bentuknya rofa dinamakan isim kana. Kemudian naiman, nah aslinya kan dia naimun, tapi dia berubah jadi naiman karena dia kemasukan kana dan berubah menjadi nasab dan dinamakan khobar kana. Nah contoh lainnya ada kanatul labu naimina. Nah aslinya tuh atul labu naimuna, karena kemasukan kana jadi atul labu mubtada khobar di sini berubah menjadi isim kana dan dia menjadi rofa. Kemudian naimuna yang dia kemasukan kana menjadi naimina, dia menjadi nasab dan dinamakan khobar kana. Nah, kana dan saudara-saudara ini ada beberapa contohnya seperti amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa, wa ma zala, wa ma anfaka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama. Itu dia sama kayak fungsinya sama kayak kana tadi, semua ini cuma akhwat kana ini. Kemudian selanjutnya ada inna wa akhwatuha. Inna dan teman-temannya ini adalah fiil yang masuk pada mubtada khobar. Dia juga masuk ke dalam mubtada khobar seperti kana, tapi di sini ada yang berbeda. Nah, kalau kemasukan inna, mubtada menjadi nasab dan dinamakan isim inna, dan khobarnya menjadi rofa dan dinamakan khobar inna. Kalau kana tadi mubtada itu dia tetap rofa dan dinamakan isim kana. Nah, sedangkan kalau misalnya isim inna, mubtada tadi dia i'rabnya menjadi nasab dan dinamakan isim inna. Sedangkan khobarnya tadi kalau misalnya kana dia berubah menjadi nasab dan namanya dan menjadi khobar kana. Nah, kalau misalnya inna, khobarnya tadi tetap dia menjadi marfu dan namanya khobar inna. Contohnya innal walada naimun. Aslinya adalah mubtada, dia itu adalah mubtada khobar al waladu naimun, tapi karena kemasukan inna jadi dia berubah innal walada, al walada ini dia berubah menjadi nasab dan dinamakan isim inna. Terus kemudian naimun dia menjadi rofa dan khobarnya dinamakan khobar inna. Nah contoh dari inna dan saudara-saudaranya itu ada anna, ka anna, walakinna, walaita, wala'alla. Dia fungsinya masih sama seperti inna tadi, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kemudian lanjut ke at-tawabi. Dan selanjutnya ada tawabi. Tawabi itu istilah dalam bahasa Arab yang berarti pengikut. Secara garis besar, tawabi adalah kata-kata yang mengikuti i'rab dari kata sebelumnya.
Nah, tawab ini terbagi menjadi 4, yaitu ada taukid, badal, naat atau sifat, dan atof. Naat atau sifat adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang menjelaskan keadaan man'ut yang disifati. Contohnya ja'al waladun nasyitu. Nah, an-nasyitu di sini adalah sifat, yang berarti dia adalah tawabi, dia mengikuti isim sebelumnya yaitu al-waladu. Nah, al-waladu marfu, maka an-nasyitu dia juga karena dia pengikut ya, dia jadi i'rabnya mengikuti al-waladu. Kemudian ra'aitu sayyaratul jamila, ra'aitu sayyaratal jamilata. Nah, jadi di sini dia al-jamilata dia adalah sifat dan dia mengikuti i'rabnya dari as-sayyarah, jadi dia juga mansub. Kemudian ada atof, yaitu kata sambung atau konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggabungkan dua kata, yaitu ma'tuf dan ma'tuf alaih. Huruf-huruf atof ada wa, fa, summa, am, au, hatta, lakin, la, bal. Contohnya al-malu wal banun, itu salah ketik ya, harusnya main panjang. Di sini ada waw. Nah, wawnya itu kalau misalnya ada isim terus diikut setelahnya ada waw, berarti isim setelah wawnya ini dia i'rabnya mengikuti isim yang sebelumnya huruf waw. Jadi al-banun itu dia i'rabnya mengikuti al-malu. Kemudian ja'a Khalidun wa Ahmadun, ini juga sama, Ahmadu dia mengikuti i'rab dari Khalidun, yaitu marfu. Kemudian ada taukid, yaitu pengulangan kata untuk menguatkan maksud suatu ungkapan sehingga tidak mengikuti keraguan atau prasangka. Contohnya seperti Allahu Akbar dan uktub uktub. Kemudian ada badal, yaitu keterangan pengganti atau pelengkap yang disebut juga oposisi substitutif. Yaitu ada contohnya hadoro ahuka hasanun. Jadi hasanun itu kalau misalnya jadi hasan itu bentuk dari pengganti dari atau pelengkap dari ahuka. Nah, dia i'rabnya mengikuti ahuka juga, yaitu marfu. Kemudian ada al-qalal imamu malikun. Nah, malikun ini di sini adalah badal yang mana dia mengikuti i'rabnya juga dari al-imamu, yaitu marfu. Cukup sekian dari Ana, mohon kurang lebihnya Ana mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.